Kita sebagai mahasiswa merupakan bagian dari kelompok intelektual bangsa. Sudah seharusnya dapat mengambil peran strategis untuk ikut mengendalikan dinamika perjalanan bangsa, agar terhindar dari kehancuran jati diri bangsa sebagai bangsa yang terhormat dan bermartabat. Sudah saatnya kita sebagai mahasiswa tidak hanya menjadi agen of change, namun agen of solution itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrina Nadila dengan NPM 2146087 dari Prodi Ekonomi Syariah di STIAS Indonesia Purwakarta. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas UAS di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Eka Ahadiat Suryana Esos ME. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi surat dan manfaat surat. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa arti surat. Ada yang mengatakan bahwasanya surat itu adalah sarana komunikasi, bukti tertulis, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, surat adalah kertas bertulis. Sedangkan menurut Joko Purwanto bahwasanya surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis dari satu pihak ke pihak lain, baik berkaitan dengan bisnis ataupun non-bisnis. Nah, surat juga tidak hanya memiliki satu bentuk saja, tetapi memiliki klasifikasinya. Yang pertama ada klasifikasi surat berdasarkan sifat. Di antaranya ada 1. Surat pribadi, yaitu surat yang dibuat atas keinginan sendiri. Yang kedua ada surat dinas, yaitu surat yang di dalamnya terdapat perihal surat, tanggal surat, ataupun yang lainnya. Sehingga surat dinas ini bisa dikatakan surat resmi seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu surat niaga atau sering disebut dengan surat bisnis, yang di dalamnya berisi tentang bukti transaksi ataupun adanya jasa. Resi juga itu termasuk ke dalam surat niaga atau surat bisnis. Selanjutnya ada klasifikasi surat berdasarkan wujud. Yang pertama ada kartu pos. Nah, kartu pos ini adalah suatu surat atau catatan yang dalam pengirimannya itu tidak menggunakan amplop. Nah, kartu pos ini juga sering digunakan untuk cenderamata bagi para wisatawan. Contoh kartu pos ini seperti ini ya. Nah, lalu yang kedua ada surat bersampul. Nah, surat bersampul ini adalah catatan atau tulisan yang dalam pengirimannya itu menggunakan amplop. Nah, jadi kelebihan dari surat bersampul ini kerahasiaannya itu terjaga gitu karena menggunakan amplop. Contohnya seperti ini. Nah, lalu yang ketiga ada memo. Nah, memo ini adalah suatu catatan yang ditulis oleh si pengirim untuk dibaca oleh si pembaca. Namun isinya itu sangat singkat, padat, jelas, tanpa melalui basa-basi. Seperti itu. Nah, dan contohnya itu seperti ini. Selanjutnya, klasifikasi surat berdasarkan keamanan. Yang pertama ada surat sangat rahasia. Nah, ini contohnya dokumen negara. Nah, yang kedua ada surat rahasia. Nah, ini surat ini ditujukan untuk seseorang. Dan yang ketiga yaitu surat konfidensial. Nah, biasanya surat ini adalah hasil penilaian kinerja pimpinan. Dalam surat juga ada yang namanya bahasa surat. Nah, yang pertama, bahasanya itu harus sederhana. Maksudnya bahasanya harus lugas. Nah, yang kedua yaitu bahasanya harus ringkas. Maksudnya adalah tegas dan mudah dipahami oleh si pembaca. Nah, yang ketiga itu jelas agar menghindari kesalahpahaman si pembaca. Yang keempat yaitu sopan. Nah, dikarenakan lawan bicaranya itu misalkan presiden atau di bawah kita atau di atas kita, tapi tetap bahasa yang digunakannya itu bahasa sopan, bahasa atau kata-kata resmi. Kelima yaitu menarik, adanya perhatian dari si pembaca. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan surat. Yang pertama, tujuannya itu adalah untuk menyampaikan informasi. Yang kedua yaitu memperlancar komunikasi. Yang ketiga, menyampaikan maksud dari si penulis surat. Dan yang keempat, menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Dikarenakan dengan adanya surat, kita tidak perlu datang langsung ke tempatnya, namun bisa diwakilkan oleh surat. Fungsi
Fungsi dan manfaat surat. Nah, yang kita ketahui bahwasanya fungsi dan manfaat surat itu ada 7. Yang pertama yaitu sebagai bukti otentik. Nah, bukti otentik ini bisa kita contohkan sebagai surat perjanjian. Nah, jadi dengan adanya surat kita bisa melakukan perjanjian seperti itu. Yang kedua yaitu alat pengingat. Nah, atau bisa disebut juga arsip surat. Nah, dikarenakan misalkan manusia itu pelupa atau harus hanya ada yang mengingatkan, dengan adanya surat kita akan tahu bahwasanya kita pernah melakukan seperti ini. Nah, yang ketiga yaitu dokumentasi historis, sama seperti arsip historis. Yang keempat yaitu sebagai pedoman atau open dokumen. Yang kelima sebagai jaminan keamanan atau bisa kita contohkan sebagai surat jalan. Nah, yang keenam sebagai data atau perwakilan, tanpa harus datang langsung sendiri ke sana ke tempatnya. Jadi dengan adanya surat kita sudah terwakilkan. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu sebagai indikator kemajuan lembaga. Jadi dengan adanya surat kita akan tahu bahwasanya lembaga kita itu maju karena sudah ada bukti bahwa kita telah melakukan kegiatan-kegiatan atau telah melakukan perjanjian-perjanjian atau yang lainnya. Sekian yang dapat Yusrina sampaikan